Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rosi Zaidanta dari kelas G, Fakultas Peternakan Prodi Budidaya Ternak. Di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis susu. Jalur biosintesis susu dibagi menjadi 5. Jalur yang pertama ada eksositosis, yang kedua ada ekspresi dan sintesis lemak, yang ketiga ada transfer apikal, yang keempat transit, dan yang kelima ada paraseluler. Jalur biosintesis susu yang pertama yaitu eksotisosis. Eksotisosis merupakan jalur pembentukan protein dan laktosa. Untuk Kreiser prekursor pembentuk protein yaitu ada asam amino, peptida juga plasma protein yang masuk melalui membran sel yang dibawa oleh kapiler darah masuk ke dalam retikulum endoplasma kasar dan tipis menjadi protein, kemudian dibawa masuk ke dalam badan Golgi untuk disimpan sementara. Untuk prekursor pembentuk laktosa yaitu adalah laktosa dan glukosa, dan juga pada saat pembentukan laktosa terdapat enzim laktase interfase yang berfungsi untuk menggabungkan glukosa dan pesan glukosa dan kelompok sub dibawa oleh kapiler darah menembus membran sel yang kemudian masuk menuju badan Golgi. Di badan Golgi, glukosa dan galактose disintesis menjadi laktosa, fruktosa, dan protein yang telah jadi dibungkus oleh vesikel sekretory dan dibawa keluar menuju membran sel vesikel sekretory pecah, dan ini bahkan protein dan laktosa keluar jalur biosintesis susu. Yang kedua yaitu pembentukan lemak Kreiser. Pembentuk lemak yaitu ada 3. Yang pertama trigliserida beta hidroksi butirat dan asam takrepulsor tersebut dibawa oleh kapiler darah masuk ke dalam ER halus, kemudian DR halus disintesis yang akan membentuk lemak-lemak tersebut. Kapan membentuk droplet kecil yang dibungkus oleh membran fosfolipid, kemudian membantu sebut dibawa keluar menuju membran sel. Setelah keluar dari membran sel akan membentuk MSG atau valvel globul atau globula lemak susu. Jalur biosintesis susu yang ketiga yaitu transfer apikal. Transfer apikal merupakan jalur yang hanya dilalui oleh air dan mikromineral. Mikromineralnya yaitu sodium, potasium, dan fluorida dibawa oleh kapiler darah masuk menuju membran sel dan kemudian keluar menuju membran aplikasi secara acak. Untuk jalur biosintesis susu yang selanjutnya itu transit molekul interstitial merupakan jalur yang dilalui oleh protein untuk yang dibawa oleh kapiler darah masuk melalui membran sel dan keluar secara berurutan. Namun ada substansi lain yang masuk dalam jalur tersebut yaitu ada imunoglobulin, laktalbumin, dan serum albumin. Untuk jalur yang kelima yaitu paraseluler. Paraseluler memiliki 2 kondisi. Yang pertama pada saat sebelum partus dan kedua pada saat mastitis. Untuk peristiwa yang pertama yaitu sebelum partus disebabkan oleh hormonal yang menyebabkan sel epitel akan meregang sehingga susu memiliki kadar gizi yang tinggi. Untuk kondisi pada saat mastitis, hal jalur paraseluler membuka karena mikroba penyebab mastitis yang menyebab organel sel lainnya itu rusak. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk jalur biosintesis susu. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.